Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Kawan-kawan sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, 2 hari terakhir ini memang viral ya kegiatan relawan Jokowi yang dilakukan kemarin berkumpul di Gelora Bung Karno, yang ternyata tersebar di berbagai media sosial, menyisakan banyak kontroversi. Di antara yang kita bisa sebut kontroversi adalah banyak peserta yang setelah itu merasa tidak puas karena ketika direkrut untuk datang ke Jakarta, mereka ada yang mengatakan bahwa itu untuk mengikuti kegiatan pengajian akbar, ya. Mereka juga mengatakan dibayar, ada yang 100.000, ada yang 200.000 kalau satu suami istri. Ya, ada juga kemudian mengatakan walaupun begitu kami tetap ke depan memilih Anies Rashid Baswedan. Nah, kemudian kontroversi itu dari sisi pesawat menyisakan juga banyak sampah bertumpuk-tumpuk. Terungkap tadi hari ini bahwa dari petugas sampah dimuat di Twitter, ternyata ada menyisakan 31 ton sampah akibat pertemuan kemarin itu. Banyak tipuan-tipuan yang dilakukan dilakukan oleh para relawan asli dengan merekrut orang-orang, mengajak orang-orang, menyediakan bis, makanan, kemudian uang saku yang ada yang 100.000, ada yang mengatakan 200.000 itu untuk datang ke Jakarta. Umumnya mereka dari pinggiran Jakarta, kemudian di Jawa Barat dan Jawa Tengah, sebagian dari Jawa Tengah. Ya, dikumpulkan, mereka diangkut dengan bis, dimobilisasi sehingga mereka hadir di tempat itu, dan banyak sekali memang pesertanya siap-siap seperti menghadiri pengajian. Mereka pakai kopiah, pakai sarung, ada yang pakai jilbab dan segala macam, semua itu sebagian besarnya. Terkecuali yang mungkin yang dari etnis tertentu, Tionghoa misalnya, kalau kita lihat di media itu mungkin mereka kebanyakan dari pinggiran Jakarta yang tidak pakai jilbab dan lain sebagainya ya. Nah, yang kemudian setelah itu mereka di antara peserta itu mengungkapkan kekecewaan mereka karena tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka digiring untuk hadir di situ dengan kebohongan. Mereka merasa tertipu lah. Nah, yang kedua, saudara sekalian, adalah soal pidato Presiden Jokowi di tempat itu, yang menekankan ulang-ulang. Kalau kita perhatikan yang jadi trending topik di Twitter maupun di berbagai media, dia menekankan jangan sampai ada yang sampai 3 kali menekankan pidato itu, walaupun pidatonya sangat kualitasnya sangat rendah dalam pengertian ya menyampaikan sama dengan seorang kepala desa menyampaikan gitu ya pidato Pak Jokowi selama ini kan mencitrakan seakan Pak Jokowi itu tidak pernah menduduki level pendidikan tinggi gitu ya, sangat standar dari sisi narasi maupun transformasi bahasa yang digunakannya. Jadi wajar kalau kemudian ada yang mempersoalkan ijazah beliau baru-baru ini dan ramai, dan itu juga sudah lama pertanyakan. Dan dalam pidato itu sangat kita lihat ya dari Pak Jokowi sekarang ini manuver-manuvernya sangat memperlihatkan kekhawatiran dia. Jangan sampai orang-orang yang diharapkan untuk bertarung di Pilpres 2024 yang akan datang itu dikalahkan oleh calon lain yang tidak dikehendaki itu. Yang kita juga harus pada yang lalu dia mengangkat Pak Prabowo Subianto di hari ulang tahun Partai Perindo. Tapi kali ini kemarin dia walaupun dia tidak menyebutkan secara langsung, tetapi memberi warning kepada peserta reuni kemarin di GBK itu, pertemuan sebetulnya bukan pertemuan sih ya, tempat kumpul aja, mobilisasi massa, kemudian Pak Jokowi dikasih panggung, kemudian setelah itu bubar gitu, nggak tahu kemana lagi mereka gitu loh, relawan yang mengaku sebagai relawan gitu. Nah,
itu dikatakan jangan sampai memilih pemimpin yang apa namanya, yang tidak dekat dengan rakyat, kira-kira begitulah. Tidak cuma di kantor saja, dia jarang berkunjung ke daerah-daerah untuk melihat rakyat secara langsung, intip sana intip sini, seperti yang dilakukan, kira-kira seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebelum-sebelumnya. Jadi duduk di pematang sawah, kemudian duduk berjalan sendiri di pantai, kemudian ya kayak gitu, itu kan pencitraan yang dibangun. Kemudian dulu kalau DKI itu intip sana, lubang masuk got dan lain sebagainya, tetapi itu kan orang sudah tahu ternyata itu jebakan pencitraan semua, dan mengandung banyak unsur kebohongan di dalamnya setelah berkuasa. Nah, saudara sekalian, kira-kira begitu yang dipesankan, dan menurut dia ini juga, menurut saya itu juga pembodohan. Sebagai seorang pemimpin mestinya memberi perspektif terhadap rakyat tentang bangsa ini di masa yang akan datang, dan bagaimana memberi perspektif kesejahteraan, membangun kesejahteraan bangsa, kesejahteraan di level rakyat di masa yang akan datang. Ini enggak. Dia melempar, mengatakan bahwa orang yang tanda-tanda orang yang memikirkan nasib rakyat itu, yang pertama misalnya dahinya berkerut-kerut gitu lah. Yang kedua, rambutnya memutih, itu tanda orang yang memikirkan rakyat, pemimpin yang memikirkan rakyat. Ini kan kebohongan sebetulnya, menunjukkan kebodohan seorang pemimpin yang di depan rakyatnya, dan itu diliput oleh berbagai media. Orang dari situ kita ya semakin menegaskan aja bahwa ini orang dengan narasi seperti ini, betapa orang semakin yakin bahwa pemimpin kita yang satu ini seakan-akan tidak pernah menduduki dunia perguruan tinggi. Ya, orang bisa membalik, walaupun itu sebetulnya kita bantah secara sederhana aja. Sekarang yang Pak Jokowi sendiri selama ini mengatakan bahwa dia kemana-mana memikirkan rakyat, kemana-mana, rambutnya nggak putih-putih, dahinya tidak berkerut juga kan. Soekarno sebagai pemimpin, Bung Hatta, Soekarno, bahkan para pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, Sudirman sampai matinya berjuang, nggak ada rambut putihnya. Apakah dia tidak berjuang untuk rakyat? Diponegoro, ya, dan lain sebagainya, Soekarno, apakah tidak berjuang untuk rakyat? Dan tidak, keningnya tidak ini juga. Pak Harto memang di usianya sudah sangat tua, baru rambutnya memang putih. Jadi itu jangan kita bohongi, membuat, apalagi Anda sebagai seorang presiden, jangan membuat kebohongan-kebohongan, narasi yang sebetulnya dalam tanda petik itu tipuan sebetulnya. Anda bilang aja bahwa nanti yang pemilu 2024 akan datang, pilih Ganjar, bilang aja begitu. Sebetulnya dia mau sebut itu Ganjar karena Ganjar kan punya rambut putih katanya, kemudian ada dahinya berkerut, tapi memikirkan rakyat. Tapi orang juga semua orang tahu bahwa salah satu negeri atau provinsi termiskin itu di Jawa Tengah, dan Ganjar ini sudah memasuki hampir tahun ke-10 memimpin di Jawa Tengah. Tidak maju-maju itu Jawa Tengah. Jadi saudara sekalian, saya kira Pak Jokowi ini sebagai seorang presiden mau membangkitkan kembali, semakin menampakkan kebohongan, apa disengaja apa tidak, atau karena keterbatasan narasinya, mencoba mencari untuk tamsil-tamsil tapi tidak tepat. Karena Presiden Republik Indonesia rata-rata tidak berambut putih sampai selesai, misalnya juga sampai PSBY dan tidak perlu berkerut kan. Dia sendiri juga begitu, enggak. Cuma karena sebetulnya mau memutar untuk menuju pemimpin yang akan datang itu harus dukung Ganjar gitu. Kira-kira mau bikin begitu, tetapi membuat tamsil yang salah. Gitu. Semakin mengikrarkan, membuat rakyat itu membodohi rakyat lah. Kira-kira begitu ini. Kalau saya menafsirkan seperti itu, harusnya tidak seperti itu lah. Ini kemudian dia di satu sisi banyak kita dapat informasi dia memberi persilakan kepada Erlangga, persilakan ini, persilakan, tapi di sisi yang lain memang inilah salah satu ciri orang yang tidak konsisten. Bahkan kalau dalam bahasa agama, mohon maaf nih ya, dalam bahasa agama seorang yang punya kepribadian antara kata dan perbuatannya tidak seiring, itu namanya munafik, memiliki sifat kemunafikan. Ya, mohon maaf, ini terpaksa, ini sebuah komentar yang kita mau tidak mau kita harus kemukakan. Ini berbeda jauh dengan apa yang misalnya disampaikan
kalau pidato yang disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan, baik itu pidato-pidatonya di dunia internasional, termasuk juga baru-baru di G7 di Bali, di forum-forum G7 di Bali itu, kemudian belum lagi di Jakarta lah di forum-forum ilmiah di Eropa, di Inggris dan lain sebagainya. Beda jauh, memang kelasnya beda. Kelas orang sekolah yang sungguh-sungguh, orang yang membaca dan lain sebagainya, orang yang kemudian tidak sekolah, mengaku sekolah misalnya ya, sekolah yang sederhana aja, mungkin juga tidak membaca Jadi tapi kita tidak boleh membiarkan bahwa seorang pemimpin yang kemudian seakan-akan membuat pernyataan, seakan mau membodohi saja orang banyak di depan umum dan lain sebagainya, kita harus tanggapi seperti itu. Dia memberi tanggapan seperti ini bahwa apa yang dilakukan itu sebetulnya tidak tepat dan menunjukkan kebodohan, bahkan menyebar kebohongan menurut saya. Nah, sebentar kita akan muat juga beberapa video yang terkait dengan pernyataan beliau, karena pernyataan beliau ini juga sudah banyak dikritik di media sosial, di Twitter oleh berbagai pihak gitu loh. Ya, saya kira terkait dengan ini tanggapan kita seperti itu, dan mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini.